dikasihi oleh Allah dan makin disayang oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Beruntungnya menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan menjadi umat Rasulullah SAW itu di dunia mendapatkan keluasan rahman-Nya Allah dan di akhirat mendapatkan kasih sayang Allah yang terus-menerus. Rahman wasi'ur rahmah, Rahim daimur rahmah. Rahman kasih sayang Allah yang luas, Rahim kasih sayang Allah yang terus-menerus. Di dunia setiap manusia mukmin maupun kafir mendapatkan luasnya kasih sayang Allah. Nah, kita orang yang beriman di dunia mendapatkan keluasan kasih sayang Allah dan di akhirat nanti mendapatkan kasih sayang Allah yang mudawamah, yang terus-menerus. Kalau di luar orang-orang yang beriman hanya mendapatkan keluasan kasih sayang Allah, tapi tidak mendapatkan kasih sayang Allah yang terus-menerus. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan meningkatkan amal soleh dan kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi suri tauladan terbaik bagi kita, memberikan pesan-pesan, memberikan wasiat, memberikan nasihat yang berharga bagi kita, yang kalau kita amalkan hidup kita akan berkah dunia sampai akhirat. Di antara pesan Nabi, di antara wasiat dan nasihat Nabi adalah walil mujrimi thalathu alamatin, dan bagi orang yang berbuat dosa atau pendosa thalathu alamatin, 3 tanda. Yang pertama hubbul fasadi, senang kepada kerusakan, demen ama kezaliman, doyan ama berbuat dosa dan maksiat. Itu ciri orang yang pendosa. Orang yang pendosa itu, hadirin rahimakumullah, di dunia mendapatkan kesengsaraan hidup, bahkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala ditimpakan kepada orang-orang yang pendosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 84. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita akibat orang yang berbuat dosa. Akibat orang yang berbuat dosa dijelaskan dalam ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Wa amtarna 'alaihim matara, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Ini siksaan, ini azab
yang Allah timpakan kepada pendosa. Kami turunkan hujan kepada mereka. Hujannya bukan hujan air, tapi hujan batu. Wa amtarna alaihim matara, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan atau bagaimana akibat orang-orang yang berbuat dosa itu. Kalau Allah sudah murka, turun azab, akibatnya demikian dahsyat. Bagaimana hujan batu, hujan air aja orang susah. Banjir terjadi di mana-mana. Kita lewat sini nggak bisa, lewat situ nggak bisa, terkepung banjir. Apalagi hujan batu. Ini akibat dari perbuatan dosa yang dibiarkan berlarut-larut. Dan ayat ini hadirin rahimakumullah dalam konteks mereka-mereka yang melakukan perbuatan homoseksual. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan homoseksual di zaman Nabi Lut, kalau yang laki namanya homoseksual, kalau perempuan apa? Lesbian. Itu kalau dibiarkan, tidak dicegah, maka azab Allah akan turun kepada mereka. Dan kalau azab sudah turun, itu nggak pilih-pilih. Yang tidak melakukan pun bisa terkena. Maka kalau kita melihat kezaliman ada di sekeliling kita, jangan kita biarkan. Kita cegah semampu kita. Ada yang mampu mencegahnya dengan kekuatannya, dengan tangannya, lakukan itu. Kalau nggak sanggup, dengan lisannya, itu pun tidak mampu, dengan hatinya, dengan doa. Jadi hatinya kagak rela kalau ada perbuatan dosa dan maksiat ada di sekelilingnya. Hatinya kagak rela. Cuma nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan untuk mencegahnya secara langsung. Ya sudah, minimal hatinya kagak rela, kemudian mohon kepada Allah. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan diikuti oleh para ulama. Ya Allah, hujani mereka dengan hidayah-Mu agar mereka kembali ke jalan yang Engkau ridhoi. Ini cara-cara yang Rasulullah anjurkan kepada kita ketika kita melihat kezaliman ada di tengah-tengah kita. Sebab kalau kita tidak cegah dengan lisan kita, kita tidak cegah dengan tangan kita tidak cegah dengan doa dan munajat kita, maka boleh jadi kita dikategorikan orang-orang yang mujrimin juga. Sebab tanda orang yang mujrimin itu hubbul fasad, senang kepada perbuatan yang zalim, senang kepada perbuatan dosa dan maksiat. Nah, gitu. Kitanya sih nggak melakukan hadirin, tapi kalau kita biarkan, hati kita nyaman-nyaman aja melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, apa itu perjudian, apa itu pergaulan bebas, apa itu perbuatan maksiat dan dosa lainnya, kitanya nyaman, nggak ada upaya untuk mencegah itu, maka kita bisa dikategorikan minal mujrimin. Kenapa? Sebab kata Nabi, di antara tanda orang yang berbuat dosa adalah hubbul fasad, demen sama perbuatan dosa itu. Demen sama perbuatan dosa itu.
Yang kedua, wadurrul ibad, menyakiti sesama hamba, mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Sama-sama manusia, sama-sama hamba Allah, tapi demennya nyakitin orang lain. Sekalinya ngomong bikin orang lain nyesek hatinya. Sekalinya berbuat sesuatu bikin orang lain merasa tersiksa, terzalimi. Ini juga termasuk orang-orang yang pendosa. Rasulullah padahal sudah mengingatkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim yang sejati itu, kata Nabi, muslim yang orang lain itu merasa aman dari ucapannya maupun dari tindakannya, merasa selamat dari perbuatannya maupun dari ucapannya. Itu muslim yang sejati, kata Nabi. Muslim yang sejati itu omongannya bikin senang orang lain, bikin nyaman orang lain, perbuatannya bikin orang lain pada senang. Itu muslim yang sejati. Muslim yang sejati itu omongannya bikin orang lain itu merasa nikmat, merasa nyaman, merasa senang. Perbuatannya juga bikin orang merasa nyaman, merasa aman, merasa nikmat. Itu muslim yang sejati, kata Nabi. Muslim yang sebenar-benarnya adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang muslim lainnya merasa aman, selamat dari ucapannya, dari lisannya maupun dari perbuatannya. Nah, kalau ada orang yang kerjaannya menyakiti sesama, merugikan orang lain, itu kategorinya minal mujrimin. Maka kita kalau pengen berucap dan bertindak, hadirin rahimakumullah, kita perlu pikir-pikir dulu. Kira-kira omongan saya nih bikin dia sakit hati apa enggak ya? Kira-kira sikap saya nih bikin dia teraniaya apa enggak? Bikin dia dirugikan apa enggak? Ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabur rasyadi. Orang yang pendosa itu selain dia senang kepada kerusakan, senang menyakiti orang lain, yang ketiga kata Nabi, wajtinabur rasyadi, menjauh dari nasihat. Jadi kalau dinasehatin bawaannya ogah aja, Pak. Kalau dikasih tahu bawaannya nggak terima aja begitu. Jangan berbuat itu. Memang apa sih? Suka-suka gua. Nah itu omongannya tuh nyelap ke hati gitu, nyelap gitu di hati. Jangan suka begitu tuh. Kayak lu bener aja pakai nasihatin orang. Nah itu omongannya seperti itu tuh. Jadi kelihatan banget dia tuh kagak terima kalau dinasehati. Atau ini orang kagak demen sama ulama, ya. Jauh dari majelis ilmu. Kan kalau jauh dari ulama berarti kan jauh dari nasihat, jauh dari petunjuk. Sama ulama, sama kiai, sama habaib bawaannya gedeg aja gitu. Ada pengajian bawaannya sebel aja gitu. Pengajian mulu tiap hari. Ada aja gitu yang Jakarta. Menunjukkan bahwa dirinya itu kagak demen sama majelis ilmu, nggak demen sama ulama, nggak demen dinasehati. Itu ciri pendosa. Dan orang yang pendosa, akibatnya tadi yang sudah saya sampaikan ayatnya, dia akan terkena azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menjadi orang-orang yang berbuat dosa.
Orang yang berbuat dosa adalah orang yang cinta kepada kerusakan. Kemudian tindakannya merugikan orang lain. Dan yang ketiga, menjauh dari nasihat para ulama. Jauh dari ulama. Hati-hati. Ini peringatan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kebaikan hidup kita dunia sampai akhirat. Selanjutnya, faslun fil ad'iyati. Bab tentang doa-doa. Faslun fil ad'iyati, fasal tentang doa-doa. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, wahai Ali, idza dakhaltal masjida fabda birijlikal yumna watla birijlikal yusra. Rasulullah berwasiat kepada menantunya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Idza dakhaltal masjida, jika engkau masuk masjid. Jika engkau masuk masjid, fabda, maka mulailah birijlikal yumna, dengan kaki kananmu. Jadi kalau kita masuk masjid, Rasulullah mengajarkan kepada kita, masuklah ke dalam masjid dengan kaki kanan terlebih dahulu, dengan kakimu yang kanan, sambil kita berdoa, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ini luar biasa doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma aftahli, ya Allah bukakanlah untukku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Pintu yang kita masukin berapa? Waktu kita masuk masjid, pintu yang kita masukin berapa? 1. Tapi doanya, Allahumma aftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Yang kita masukin 1 pintu, tapi yang kita minta pintu-pintu rahmat Allah. Gara-gara kita masuk lewat 1 pintu masjid, membuka pintu-pintu rahmat Allah yang demikian luas. Masya Allah. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 1 pintu kita masukin menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kasih sayang Allah buat kita. Keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita menjadi umat Nabi yang begitu istimewa, Bapak Ibu. Kita tuh istimewa karena kita menjadi umat Nabi yang sangat istimewa. Maka wajar kalau kita peringati hari lahirnya sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya anak, masuki usia 2 tahun, kita adain tuh acara miladnya, ulang tahunnya di usia yang kedua tahun. Kenapa kita adain? Kenapa kita adain hari kelahirannya tuh anak? Kenapa? Karena kita cinta kepada anak kita, apalagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita itu menjadi istimewa karena keistimewaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Sehingga keistimewaan para nabi dan rasul sebelumnya Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah, Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat kepalanya. Bahasa kitanya ngedongak, Pak. Ngedongak begitu tuh, tadinya begini nih. Ya Adam, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Saat Nabi Adam mendongakkan kepalanya, Nabi Adam melihat cahaya yang demikian indah. Lalu Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, ma hadzal nur ya Allah? Apa cahaya ini ya Allah? Ini cahaya apa ya Allah?" Apa jawab Allah? Ini adalah cahaya Muhammad keturunan. Jadi Nabi Adam begitu diciptakan oleh Allah, ngedongakin kepalanya, disuruh Allah, begitu mendongakkan kepala, Nabi Adam melihat cahaya yang demikian indah. Lalu dia bertanya, cahaya apa ini ya Allah? Nur Muhammad min dzurriyyatik, cahaya Muhammad dari keturunan. Di setiap dedaunan pohon surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiang-tiang arasy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebabnya Nabi Adam ketika ijab qabul menikahi Sayyidatuna Hawa, beliau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya udah lahir belum? Nabinya belum lahir. Namanya udah ngetop di dalam surga. Luar biasa kita punya Nabi. Seluruh mukjizat para nabi dan rasul dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihi salam yang terkenal dengan ketampanannya, itu kata Nabi Muhammad, nisfu jamali. Nabi Yusuf ketampanannya separuh dari keindahan yang Allah berikan kepadanya. Jadi Nabi Yusuf 25%, Nabi Muhammad 50%. Kata ulama, ketampanan Nabi Yusuf yang mempesona itu karena ketumpangan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang melihat Nabi Yusuf terpesona melihat ketampanannya itu karena ketumpangan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya ayah Abdullah. Abdullah itu Bapak Ibu sebelum menikah dengan Aminah kurang lebih 99 wanita tercantik pada masa itu pengen banget dikawinin sama Abdullah. Pengen banget dikawinin sama Abdullah sebelum menikah dengan Aminah. Karena mereka melihat Abdullah itu demikian indahnya dia punya wajah, memancarkan cahaya sehingga wanita-wanita pada tergila-gila. Bahasa kitanya pada kelepek-kelepek melihat Abdullah. Pengen banget dikawinin sama Abdullah. Kapan? Sebelum menikah dengan Aminah. Sesudah menikah dengan Aminah lalu bersetubuh, pindah Nur Muhammad dari diri Abdullah kepada Aminah. Begitu pindah kepada Aminah, besok paginya itu Abdullah nyari 99 wanita yang pengen dinikahi, diajak kawin, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena cahayanya sudah pindah ke rahim Aminah. Berarti gantengnya Abdullah karena ketumpangan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hebat kita punya Nabi. Sehingga kita pun terangkat derajatnya menjadi umat Nabi yang istimewa. Karena kita terangkat derajatnya menjadi umat yang istimewa, maka bersyukurlah kepada Nabi. Caranya, amalkan apa yang Nabi ajarkan ini. Idza dakhaltal masjida fabda birijlikal yumna. Kalau masuk masjid, jangan main masuk begitu aja. Kaki kanan kita dahulukan. Kalau lupa bagaimana? Keluar lagi. Iya ya, saya lupa nih. Nah, saya keluar lagi dah. Gitu. Agak acik. Ya Allah, saya lupa ya. Yaudah, saya mundur lagi dah. Saya keluar lagi. Gitu. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat. Luar biasa kita punya Nabi yang ajarannya bikin hidup kita jadi berkah. Gara-gara masuk pintu masjid satu doang yang kita masukin, dapat rahmat-rahmat Allah yang demikian luas. Jadi Bapak Ibu kalau pengen dapetin rahmat Allah yang demikian luas, udah kerjaan tiap hari keluar masuk masjid aja. Dari pintu sini taruh pintu sana. Gitu. Masya Allah. Jadi kita terangkat derajatnya menjadi umat yang istimewa karena keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallam. Dan berdoalah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Belum iktikaf di dalam masjid, kita sudah mendapatkan rahmat Allah yang demikian luas karena kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan bahwa kata Nabi, "Uqtitu khamsan." Aku itu diberikan oleh Allah 5 anugerah yang tidak Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelum aku. Ini biar kita makin kencang nih cintanya kita sama Nabi. Jadi kata Nabi, aku mendapatkan 5 anugerah yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum aku. Satu di antaranya kata Nabi, aku itu mendapatkan pertolongan dalam perjalanan 1 bulan. Perjalanan yang dimaksud oleh ulama adalah perjalanan dalam peperangan Tabuk. Perjalanan dalam peperangan Tabuk yang memakan waktu 1 bulan. Nabi dan para sahabat serta umat Islam berada di padang yang tandus, di padang pasir, sehingga perbekalan Nabi dan para sahabat juga kaum muslimin habis kalau Allah berikan pertolongan. Saat umat Islam merasakan kehausan dan tidak ditemukan air, Allah berikan pertolongan kepada Nabi Muhammad dan umatnya dengan apa?
dengan keluarnya air dari sela-sela jari jemari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak pernah Allah berikan kepada para nabi sebelumnya. Jadi keluar dari sela-sela jari tangan beliau, air keluar. Kata ulama, air yang keluar dari sela-sela jari tangan Nabi itu lebih hebat kualitasnya ketimbang air Zam-Zam. Kenapa? Karena keluar dari manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar air. Air itu cukup untuk minum, cukup untuk berwudu. Air itu bahkan dibawa pulang oleh pasukan umat Islam ke kemahnya masing-masing. Sehingga kata sahabat Jabir, andai kata umat Islam waktu itu ada 100.000, itu air cukup buat kebutuhan mereka. Masya Allah. Luar air. Waktu itu kan belum ada toko galon, aqua galon, segala macam. Jadi nggak bisa hubungi toko-toko air. Ya. Allah berikan pertolongan kepada umat Islam melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak pernah terjadi, Bapak Ibu, nggak pernah. Nabi-nabi yang lain nggak punya itu. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Jadi musuh tuh melihat umat Islam gentar. Kok bisa-bisanya ya di tengah padang pasir air kagak ada, tapi mereka bisa dapetin air. Dari mana itu air? Wah, berarti hebat ini pasukan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad ini, hebat. Bikin gentar. Ketambahan lagi yang bikin gentar musuh-musuh Islam, begitu ngelihat Nabi Muhammad, ngelihat para sahabat, ngelihat kaum muslimin sedang memasukkan itu kayu siwak ke mulutnya. Kayu siwak ke mulutnya. Tuh orang-orang kafir ngelihat, bahaya nih. Umatnya Muhammad, pasukannya, kayu dimakan. Waduh, kagak beres nih urusannya. Nah, itu bikin gentar tuh. Jadi kejauhan kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin ngelihat pasukan Nabi Muhammad lagi masukin kayu siwak ke mulutnya. Dari kejauhan mereka lihat, waduh, kayu dimakan. Wah, ini bukan pasukan sembarangan. Padahal lagi masukin kayu siwak ke mulutnya. Itu bikin gentar kaum musyrikin. Makanya kita biasain itu bawain kayu siwak ya, biasain. Kayu siwak lupa, ya udah pakai ujung baju kita nih, ujung baju boleh pakai ujung baju untuk membersihkan mulut kalau terasa mulut kita kurang nyaman, atau ujung sarungnya boleh. Kayu siwak nggak ada, pakai ujung pakaian kita. Ujung pakaian juga nggak ada, pakai tangan teman kita boleh. Coba itu ada aja alternatifnya. Idza dakhaltal masjid fabda birijlikal yumna, jika kau masuk masjid mulailah dengan kaki kananmu. Watla birijlikal yusra, bertolak dari masjid, maksudnya keluar masjid, birijlikal yusra, dengan kakimu yang sebelah kiri. Jadi kalau ke tempat baik, ke tempat-tempat yang baik, kita dahulukan kaki kanan masuknya, keluarnya kita dahulukan kaki yang kiri. Kalau ke tempat yang kurang baik, maksudnya seperti WC, seperti toilet, kita dahulukan kaki yang sebelah kiri. Saya mendapatkan keterangan dari Habib Lutfi bin Yahya. Jadi secara kesehatan itu pengaruhnya besar, Bapak Ibu. Bukan cuma kita mendapatkan pahala karena mengamalkan sunnah Nabi, itu tentu yang pertama. Yang kedua, ternyata punya efek kepada kesehatan kita. Jadi kalau kita masuk ke WC dengan kaki sebelah kiri itu berhubungan dengan paru-paru yang sebelah kanan. Kita masuk kaki kiri, itu berhubungan dengan paru-paru yang sebelah kanan. Dan itu berfungsi untuk menolak datangnya bakteri-bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Begitu. Kalau kita masuk ke WC
pakai kaki kiri sambil kita baca doa dulu kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu akan memompa paru-paru sebelah kanan yang berfungsi untuk menolak datangnya virus-virus dan bakteri yang ada di kamar mandi kita. Keluarnya pakai kaki kanan, jangan dua sekaligus, jangan ya. Keluarnya pakai kaki kanan. Kalau kaki kanan itu akan berhubungan langsung dengan paru-paru sebelah kiri dan langsung ke jantung. Jadi jantung makin sehat. Kalau masuk ke masjid kita dahulukan kaki kanan, langsung memompa jantung kita sehingga jantung kita akan menjadi lebih sehat. Nah, gitu. Jadi kebalikan. Ternyata ajaran Nabi Muhammad itu memang lengkap ya buat kebaikan zahir maupun batin. Yang penting kita yakin. Untuk yakin kita kudu tahu ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah buat kita semua. Marilah kita membaca surah Al-Fatihah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita makin dikuatkan iman Islamnya oleh Allah taala, dimudahkan dalam segala urusan kita, rumah tangga kita makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar kita tuh semakin mampu untuk melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dihadiri hadratin Nabi. Al-Fatihah.